Moana 1 tahun hari ini. Tuh, siapa yang berulang tahun ya? Dia nggak senyum sih. Pemirsa Silat RCTI, Ria Ricis dan Tenggayaan ulang tahun untuk Moana pada tanggal 30 Juli yang akan datang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Moana. Ih, Moana 1 tahun hari ini. Tuh, siapa yang berulang tahun ya? Dia nggak senyum sih. Moana nggak suka berulang tahun. Moana, ulang tahun itu menyenangkan bagi anak kecil, bagi ibu aja yang nggak menyenangkan. Yeay! Nih, kue ulang tahun pertamanya Moana. Suka? Kiss ibu, kiss. Kiss. Oh, sweet banget. Semoga Moana menjadi anak yang pinter. Pinter. Udah jalan, ntar lagi dia mau ulang tahun di tanggal 30 acaranya. Jadi ya doain aja semoga acara bulan ini. Iya, tanggal 30 nanti dia ulang tahun. Mana? Insya Allah ulang tahun. Jadi insya Allah ulang tahun yang pertama kita mengundang teman-teman dekat. Nggak terlalu rame sih sama teman-teman dekat doang yang diundang. Saat perayaan di rumah, Moana tetap mendapatkan kado, tak hanya dari ibu dan ayahnya. Moana juga mendapat kado dari pengasuhnya, Suster Yeni. Kado terbungkus kertas kado motif batik dibuka oleh Ricis. Ternyata beberapa potong pakaian dengan berbagai model menjadi hadiah dari sang pengasuh. Sementara Ricis memberi hadiah tempat bekal. Dia berharap kelak Moana yang semakin besar akan selalu membawa bekal saat beraktivitas dengan menggunakan tempat bekal dari sang ibu. Kadonya gede banget. Kesini ada kado gede banget. Wow. Kadonya gede banget, Papa. Tuh banyak tuh esnya Moana tuh. Sini, Moana duduk di sini, buka kado pakai esnya. Nah, di situ Moana. Ada ini esnya ya. Yeay, ini dia ulang tahun Moana versi keluarga kita. Ini. Tuh. Nah, Moana main es ya, karena tadi tangannya kena api, Moana debus. Oke, ini kue tarnya Moana. Mungkin pertama kita buka kado suster dulu kali ya. Ini benar-benar kado pertamanya Moana karena suster ngasihnya seminggu sebelum Moana ulang tahun. Ini udah sampai dirobek sama Moana. Makasih ya Suster Yeni. Coba kita buka ya. Wow, Moana dapat apa dari Suster Yeni? Ih, lucu banget. Ih, lucu banget. Makasih Suster Yenol. Ih, lucu banget. Makasih loh Sus. Kok gede banget tapi lucu banget. Ini buat aku. Buat Moana. Lucu banget. Ih, lucu banget baju pantai. Jangan-jangan ini tuh ulang tahunnya Moana nanti. Ih, lucu banget. OMG. Makasih Suster Yenol. Yeay. Kado kedua dari Papa Ian. Moana ntar kita pakai karakter. Yang terakhir kado dari Bu Icis. Tar dulu. Ini mungkin memang tidak seberapa dibanding dengan apa yang Moana udah punya. Tapi ini adalah kado yang menurut aku sangat bermakna. Sengaja memang nggak dibungkus karena kita menghindari durasi. Ya, Moana dong yang ngambil. Kalau dari Bu Icis apa ya? Karena terkadang kado ulang tahun juga lebih mewah dari kado yang maksudnya yang kita beliin tiap-tiap hari, kamu beliin tiap-tiap hari. Iya. Ini Moana buka. Ya udahlah ya karena dia lagi fokus sama es batunya. Moana, sini. Duduk sini. Yang mana dong jalannya dong? Ayo lo. Kado dari Bu Icis adalah Iya banget. kotak makanan. Yeay. Karena kan Moana udah makin besar, jadi kotak makanan ini semoga bisa menemani Moana dimanapun dia pergi. Jadi bekalnya selalu diingat dari Ibu Icis. Banget dia dikasih mikrofon langsung A, I, U, E, O gitu. Kayaknya dia emang calon bintang besar deh karena udah kelihatan dari orok aja dia udah nggak gugup gitu di panggung. Jadi motivasi banget sih untuk kita untuk menjadikan anak sebagai seleb ya. Ayo kita cuankan dia. Ayo Moana kerja gitu. Atlet juga, seleb juga, koki juga, semuanya juga, montir juga, semuanya lah. Ya semua yang dia mau kita arahkan yang baik-baik.
Rasa bahagia yang dirasakan Ricis ternyata bersamaan dengan rasa sedih yang menyelimuti konten kreator ini. Rupanya, sakit yang diderita sang ibu membuat Ricis merasa sedih. Namun dia memilih untuk tidak memperlihatkan kesedihannya. Bagi Ricis, dia ingin memberikan energi yang positif bagi sang ibu yang kini tengah dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta pasca pulang haji. Kedekatan Moana juga terlihat saat menjemput sang nenek yang baru tiba dari Tanah Suci. Duduk di kursi roda, Moana mendapat ciuman sayang dari sang nenek. Sambil menuju rumah sakit, Ria Ricis bercerita tentang perkembangan Moana yang sudah bisa berjalan. Mana udah bisa jalan ya? Tadi seneng nggak ketemu mama nggak? Seneng banget. Lihat ibu hari ini gimana kondisinya Kak Iya Ici? seneng banget. Kita mau ke rumah sakit dulu ya. Ya, derajatnya nggak tahu. Berapa Uma derajatnya Uma? Hah? Makanya Derajatnya 47. gimana waktu Di kita Mekah. umur panas? Icis, Tapi ibu lemas nggak? Tapi kayaknya nggak kelihatan sakit sih, seger aja. itu. Seger kok. Karena mereka pakai lipstick, pakai Ih, bedak, cantik. mungkin make upin tadi, Dek. Cantik kok nggak terlihat. Khadijah ya kan, karena Khadijah kan ada Moana ya. Mona kiss bye, Mona udah bisa kiss bye, udah bisa kiss Mariam, coba kiss Mariam. Ini apa memangnya? Kiss, Kamis ini Kamis. Berarti anak sekolah bolos. Libur kan? Kan Adija, Mariam libur 3 bulan. Ya kan? Agustus masuk. Iya, bentar. Apakah libur? Iya, Wah, papa. udah jadi deg-degan. Itu artinya Icisnya harus terus bersemangat. Nanti. Amin. Semoga bisa memperbaiki ibadah, perbaiki mengaji, perbaiki sedekah. Kok ibunya datang, ibunya dalam keadaan sakit tapi happy aja sih mukanya, kok nggak ada muka sedih dan lain-lain. Justru kepada orang yang sedang sakit, kepada orang yang sedang bersedih, kepada orang yang sedang gundah gulana, kita nggak boleh memperlihatkan wajah sedih kita. Itu namanya adalah energi yang kita sampaikan kepada lawan bicara kita. Misalnya nih, Mbak Cindy lagi sedih, otomatis kan aku lawan bicaranya dong, dan aku harus ngasih energi yang positif. Alhamdulillah udah sehat, mohon doanya aja ya semuanya. Moana yang lama tak bertemu dengan sang nenek rupanya juga memendam kerinduan yang sama sebagai cucu terkecil di keluarga besar mereka. Moana memiliki momen saat bercengkrama dan bermain bersama dengan sang nenek. Moana yang aktif rupanya mengingatkan sang nenek akan tingkah Ria Ricis saat masih seusia Moana. Moana sama Ibu Ici sama nggak Mbak? Iya sama. 5 bulan udah merangkak. Bu Ici jalan sama merangkak umur berapa Mbak? Jalannya 10 bulan. Nanti kalau Mona jalannya 9 bulan. Jalan sama ibu. Harus menang sama ibu ya. Jadi kalau udah pegangan bisa berdiri. Mbak, waktu Bu Ici kecil persis kayak gini apa lebih kalem lagi atau lebih aktif lagi apa sama? Sama Sama persis. makanya cepet jalan karena cepet gerak. Mbaknya Mau bingung. jalan nggak? Peluk Mbak. Mau jalan? Mau jalan? Tuh, aku sudah merangkak Mbak, lihat tuh. Iya kemarin belum merangkak kok. ditinggal Ini belum merangkak kemarin 10 tahun. Kan Terus panggil kucing? Panggil. Ada kucing banget nih. Yang saya ketahui sih sebagai orang tua, setelah sharing-sharing sama dokter anak, bidan dan lain-lain, merangkak itu memang salah satu sesi yang paling dibutuhkan bayi ya, karena kan katanya kalau crawl atau merangkak itu dia itu otot-ototnya itu semuanya gerak, jadi memang merangkak itu sangat amat penting sih, bagian penting dalam hidup bayi, katanya sih begitu. Bener. Yang pasti ya kita memang siapa sih orang tua yang memang mau ngelewatin momen untuk bareng anak, karena kan kalau misalnya 1 sampai 2 tahun itu kita nggak lama, sebentar tuh, jadi kita nikmatin itu secara bersama-sama terus. Betul, gak mau ngelewatin Nggak mau satu ngelewatin momen momen. lah.
meninggalkan kebahagiaan sekaligus kesedihan yang dirasakan secara berbarengan oleh Ria Ricis. Pemirsa Silet RCTI, sinetron Mahligai untuk Cinta meski tayang baru beberapa episode, namun telah memikat para pecinta sinetron tanah air. Jalan cerita yang menguras emosi, terlebih sosok putri yang diperankan oleh Ranti Maria, menjadi gadis yang hamil di luar nikah, harus menjalani hidup yang berat karena dipaksa menikah dengan pria yang menjadi kekasih sahabatnya. Dan pemirsa, inilah outfit yang dikenakan Ranti saat menjalani peran sebagai putri di sinetron Mahligai untuk Cinta. Halo pemirsa Silet, hari ini aku lagi di lokasi syuting Mahligai untuk Cinta. Ini kebetulan lagi break makan, sebenarnya sini banyak banget tapi aku mau nunjukin ke kalian salah satu base camp di judul ini. Jadi kita ada 3 tim, tapi pusatnya kayaknya bersarang di sini ya kalau untuk kostum-kostum. Jadi base camp pemain untuk nyantai sama base camp kostum makeupnya tuh berbeda. Nah ini adalah base camp kostumnya. Ini adalah kostum putri di judul ini, kayak jeans, kayak kemeja, sama pakai tank top dalamnya. Oh kayak gini sih, cuma warnanya beda-beda. Sebenarnya enggak sih, karena kan memang putri ini datang ke kampung tuh bukan karena dia tinggal di kampung, tapi dia waktu itu visit kampungnya. Jadi memang bawaannya udah gaya putri yang anak kota, bukan anak kampung gitu. Cuman mungkin perbedaannya karena putri ini hamil, jadi mulai lepas pakai jeans karena menyesuaikan perut yang semakin membesar karena mengandung kan, jadi udah mulai pakai dress santai juga gitu. Kalau untuk stylenya sih putri nggak berubah sih, yang bikin berubah paling itu aja karena hamil. Ini ada acara penting di judul kita, cuman karena gap di tayangan sama yang kita kerjain terlalu jauh, jadi aku belum bisa bilang ini acara apa. Yang jelas ini acaranya benar-benar penting banget dan seru banget, kan harus nonton supaya nggak ketinggalan, nonton tiap hari. Pokoknya ini adalah salah satu kebaya yang aku coba. Jadi adegannya tuh fitting beberapa kebaya. Tapi untuk kebaya yang aku pakai pada akhirnya di acara tuh kebaya lebih panjang, lebih mewah, warna putih gitu. Sementara Arbani Aziz juga merasakan keseruan jalan cerita sinetron yang dibintanginya itu. Berperan sebagai Rido, pemuda desa yang dipaksa menikahi putri yang diketahui telah mengandung. Banyak kesedihan sehingga adegan menangis sering dilakukan. Tetapi bagi Arbani, mengucapkan dialog dengan menyelipkan logat Sunda jauh lebih berat dan menantang untuknya. Alur cerita makin bagus sih ke sini-sininya dan makin seru pastinya. Terlebih antara Rido, Non Putri sama Neng Mutia itu makin seru lagi, makin asik lagi karena kayak scene-nya Rido sama Non Putri juga udah makin dimain-maininnya tuh makin bisa gitu. Yang tadinya tuh kan emang banyakan tuh scene-nya yang rame-rame. Kalau sekarang tuh udah kayak Non Putri Rido, Non Putri Rido, Non Putri Rido Mutia gitu. Ya lebih intens aja gitu scene-scene-nya. Ben kalau nanti ada beberapa scene yang sama keluarga atau sama Neng Mutia, ada beberapa yang diselipin lebih ke logatnya aja sih gitu. Apalagi kayak sama Teh Gita atau sama Neng Mutia itu pasti ada kebawaannya. Dan kesibukan Ranti Maria bermain dalam sinetron Mahligai untuk Cinta ternyata tak menyurutkan dia untuk tetap bermain bersama para sahabat. Mendatangi sebuah pusat permainan, Ranti dan 2 sahabatnya menjajal permainan sepatu roda dan golf mini. Rupanya Ranti cukup mahir bermain sepatu roda. Dia tak hanya dengan lincah menggerakkan kakinya dan berseluncur. Bahkan Ranti bergaya dengan melakukan gerakan jongkok lalu berdiri. Berbeda dengan Ranti yang sudah cukup mahir, salah satu temannya justru baru belajar menggunakan sepatu roda. Alhasil dia terjatuh saat akan berseluncur dan membuat Ranti tak mampu menahan tawa.
tadi hampir jatuh, lucu banget. Misalnya kayak untuk masuk hall lubang yang pertama ini, hall 1, masuk ke lubangnya Sarah berapa kali pukul, aku berapa kali pukul. Kok kayak gini? What is this, bro? I don't know. Ini hall 1. How to do? Mana orangnya? Kak, gimana caranya? Kak, kecil banget, lucu banget. Kan ini hal gini gimana? Masa gue harus kidal gini? Ya ampun. Gimana ya, bro? Gila, ini gimana? Ranti! Oh my god! Kalau sampai lu masuk, gue kesel. Gak mungkin sih. Lo ketawa kenceng banget ya, awas lo ya. Jangan lupa saksikan Mahligai Untuk Cinta setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Hai pemirsa Silet, jangan lupa untuk saksikan terus sinetron Mahligai Untuk Cinta setiap jam 5 sore di RCTI. Meninggalkan keseruan Ranti dan Arbani dari lokasi syuting Mahligai Untuk Cinta, saatnya menelusuri rumah gadang milik almarhum Dorce Gamalama. Benarkah rumah yang pernah menjadi rebutan ahli waris kini kosong, tak ada yang menempati?